Bapak rekam dulu ya. Bapak mulai merekam sekarang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, Bapak berharap dan berdoa agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu berbahagia. Walaupun dalam keadaan pandemi ini harus menjaga kesehatan, itu yang terutama. Ingat juga kalian harus patuhi protokol kesehatan ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kalau kalian keluar dari lingkungan rumah harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan ya, seperti itu, agar kalian bisa terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19 ya. Baik, hari ini kita akan belajar lagi ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan meminta kalian untuk berdoa ya terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk kegiatan berdoa, Bapak minta bantuan kepada ketua kelas, Naaka ya. Silakan bantu Bapak untuk memimpin doa hari ini. Silakan Aka. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita sudah berdoa. Bapak minta tolong lagi ya kepada anak Aka ini sebagai ketua kelas. Coba cek dulu, apakah temannya semuanya hadir? Coba dicek nak Aka. Sudah Pak. Semuanya hadir Pak. Itu sebagai rasa kepedulian, dicek temannya ya siapa yang tidak hadir. Untuk kehadiran, Bapak juga sudah mengirimkan link Google Form ya ke grup. Silakan kalian untuk mengisi Google Form itu ya, apakah kalian hadir atau tidak sebagai bukti fisik untuk Bapak ya. Silakan diisi sambil mendengarkan kalian mengisi link tersebut. Baik, selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk menyanyikan lagu Burung Garuda ya, Garuda Pancasila ya, bukan Burung Garuda, Garuda Pancasila ya, Garuda Pancasila. Kemarin kan sudah Indonesia Raya, sekarang Garuda Pancasila. Nah, untuk kegiatan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Bapak minta bantuan kepada Nak Dimas. Nak Dimas, mana Nak Dimas ini? Ada? Ya, silakan Nak Dimas. Ya, Pak. Ya. Pandu temannya untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila. Aku sedia berkorban ayo
Ya, tetap semangat ya. Walaupun di siang hari ini udaranya panas, tetapi apa namanya rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia harus tetap terjaga ya, jangan sampai hilang seperti itu. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan berbagi layar kepada kalian ya. Silakan tetap walaupun siang hari kalian fokus ya. Nah, sana nomor kuda. Sebentar ya. Bagaimana anak-anak? Apakah tampilan sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Iya. Sudah, Baik. Pak. Materi hari ini mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, subtopiknya adalah getaran. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bapak ingin mengingatkan lagi untuk pelajaran yang kemarin. Untuk pelajaran kemarin yang terakhir, itu materinya tentang apa ya? Coba Bapak minta Silvani. Materi sebelumnya tentang apa nak Silvani? Materinya tentang gerak, Pak. Iya, bagus sekali. Materinya tentang gerak ya. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud gerak? Ayo, coba Bapak minta DAK. Silakan DAK, apa itu gerak? Masih ingat pelajaran kemarin? Gerak adalah sesuatu yang tidak diam. Sesuatu yang tidak diam. Ya, bagus sekali. Coba siapa lagi yang bisa menambahkan? Bapak minta Okta, coba Okta ya. Gerak adalah perpindahan, Pak. Gerak adalah perpindahan. Iya, bagus sekali ya. Hampir sempurna. Coba selanjutnya yang lebih lengkapnya. Apa yang dimaksud dengan gerak? Coba Nak Suci coba. Baik, Pak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Iya, bagus sekali. 100 ya, Nak Suci ya. Berarti Nak Suci tidak melupakan pelajaran yang kemarin. Harus diingat ya, jangan dilupakan. Karena materi gerak itu terkait dengan materi getaran yang kita pelajari hari ini ya. Baik, Bapak lanjutkan. Di layar kalian ada 4 gambar yang Bapak tampilkan. Gambar pertama ini gambar apa? Ayo, siapa yang bisa? Gambar apa ini? Gambar ayunan, Pak. Siapa itu yang bersuara? Siapa itu? Saya, Pak. Iya, Kak. Sebutkan. Oh, Aka, bagus sekali. Ayunan. Apakah Aka pernah bermain ayunan? Pernah, Pak. Ya, bagaimana rasanya? Senang pastinya. Iya, enak ya. Bukan hanya anak-anak saja yang suka bermain ayunan. Kadang anak-anak orang dewasa juga senang bermain ayunan. Menyenangkan ya, seperti itu. Kemudian gambar kedua tentang apa itu? Coba Bapak minta Chandra menyebutkan sisa dari gambar yang pertama kan gambar ayunan. Gambar kedua 3 dan 4 coba Nak Chandra Bapak minta bantuannya menyebutkan gambar-gambar tersebut. Selain ayunan, gambar di atas apa saja yang kalian amati? Orang bermain gitar. Ya, gambar apa ini? Orang bermain Orang gitar. bermain gitar. Shockbreaker. Shockbreaker. Spring bed.
Ya, bagus sekali. Ini adalah apa namanya barang-barang yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ini gitar ya. Gitar ini apa namanya yang memainkannya ini sudah tidak asing lagi, namanya Dewa Bujana ya. Ini dari Bali ya, sudah legendaris ya. Kemudian ini gambar shockbreaker. Nah, fungsinya apa? Kalau tanpa shockbreaker motornya tidak akan ada apa namanya gerakan, tidak lembut itu ya, seperti itu. Begitu juga dengan ini spring bed ya, seperti itu. Baik, itu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan sekarang, Bapak akan menayangkan video ya. Iya. Itu apa namanya? Videonya tentang apa itu? Siapa yang tahu? Videonya tentang apa itu? Coba Dimas. Videonya tentang apa itu, Dimas? Ya, Pak. Ya. Videonya tentang ngempu bayi. Ya, ngempu bayi itu bahasa Bali ya. Nah, jangan Bahasa lupakan Bali. bahasa Bali, jangan dilupakan. Walaupun kalian sering berbahasa Indonesia, bahasa Bali itu tetap harus ada ya sebagai ciri khas Ya, ya, Pak. sebagai kearifan lokal ya. Setelah kalian amati video tersebut, nah bagaimana gerakan dari ayunan itu? Siapa yang tahu bagaimana gerakannya? Bapak minta kepada Nak Olivia. Nak Olivia. Bagaimana gerakannya, Nak Olivia? Ya Pak, getaran adalah gerak bolak-balik. Oh, langsung disimpulkan ini ya, getaran adalah gerak bolak-balik. Ini ayunan termasuk contoh dari getaran ya. Getaran adalah gerak bolak-balik. Ya, bagus sekali ya, gerakannya bolak-balik. Kalau Nak Priba, ayunan tersebut gerakannya tadi sudah didefinisikan bahwa gerak bolak-balik. Selain itu ada yang lain? Ada Pak, Bagaimana gerakannya? gerak maju Kenapa? mundur. Gerak maju mundur. Boleh ya, enggak apa-apa. Seperti itu ya, tapi yang tepatnya tadi sudah Nak Olivia katakan bahwa gerakannya itu adalah bolak-balik ya, seperti itu. Baik, untuk mempertegas atau mempertajam pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Artinya kompetensi minimal yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian untuk KD keterampilannya, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Berarti kalian nanti diminta untuk melakukan apa namanya presentasi ya. Berarti di sana ada percobaan, kemudian kalian akan mempresentasikannya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui di percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode getaran bandul dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh massa bandul terhadap frekuensi dan periode getaran bandul dengan cermat dan teliti. Nah, kedua kegiatan itu kalian lakukan nanti dalam bentuk percobaan ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kolaboratif, peserta didik dapat menyusun laporan percobaan getaran bandul dengan benar. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk membuat laporannya seperti itu dalam bentuk portofolio ya. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan laporan percobaan getaran bandul dengan benar. Inilah apa namanya yang perlu kalian cermati dalam pembelajaran selanjutnya agar tidak lepas dari poin-poin itu ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sana? Bisa, Pak. Baik, tadi kompetensi ya. Tadi kompetensi dasar sudah, tujuan pembelajaran sudah. Kemudian biar kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar, bagaimanakah sistem penilaian dari Bapak ya? Biar kalian tahu sistem penilaian yang Bapak lakukan nanti dalam pembelajaran adalah yang pertama,
keaktifan kalian dalam pembelajaran. Siapa yang sering angkat tangan, sering menjawab, itu ada penilaiannya. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya komunikasinya lancar, santun, ya seperti itu. Kemudian penilaian yang ketiga, kalian mampu melakukan percobaan dengan disiplin. Seperti itu, tidak banyak bermain, ya artinya tekun kalian dalam melakukan percobaan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab dalam menyusun laporan. Nah, dalam menyusun laporan itu ada tenggat waktunya. Bapak minta nanti misalnya jam 3 sore sudah selesai, berarti minimal jam 3 kalian harus sudah mengirimkan. Kalau lebih dari itu maka nilainya akan dikurangi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada juga tes, nanti Bapak berikan untuk evaluasi pembelajaran. Nanti tesnya juga dalam bentuk apa namanya multiple choice atau objektif. Bapak kirimkan nanti melalui link Google Form ke WA Group. Nih, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya. Kemarin sudah membentuk kelompok, tetapkan kelompok itu ya secara heterogen, ada cowoknya, ada ceweknya, kemudian ada yang memiliki kognitif yang bagus, kemudian yang agak kurang, agar di dalam kelompok itu terjadi interaksi. Kan sudah ya Naya? Kemarin sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekali ya. Setelah kalian membentuk kelompok, ini Bapak sekarang akan menyampaikan isi dari LKPD. Apa sih yang akan kalian lakukan pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalau dulu LKS namanya, sekarang LKPD. Apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama di LKPD itu Bapak menyampaikan atau memaparkan dua fenomena. Fenomena pertama, kelihatan di layar ya? Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bapak minta bantuan kepada Dimas untuk membacakan fenomena itu. Nak Dimas, bisa mendengar Bapak? Halo? Nak Dimas, masih ada di sini? Tadi jaringannya terputus, Pak. Oke, kalau mungkin gangguan sinyal ya. Bapak minta saja kepada sebagai gantinya. Halo, Nak Dimas, masih ada di sini? Masih, Pak. Suaranya speakernya belum aktif itu. Sudah, Pak. Sudah diaktifin. Sudah. Ya, silakan dibacakan Nak Dimas. Fenomena 1. Fenomena kegiatan 1. Yang pertama, panjang tali ayunan berbeda. Oh, bukan Nak. Halo, Nak Dimas. Halo. Silakan ini bacakan yang ada di layar. Kan ada itu fenomena getaran dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena 1. Nah, itu dibacakan, Bapak minta dibacakan itu. Oh ya. Ya. Fenomena getaran dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena 1. Oh ya, terus ya betul. Terus Kadek bermain ayunan dengan kakaknya Putu. Ayunan terdiri dari tali dudukan dan pegangan tali. Ayunan dapat berayun bolak-balik karena ada tarikan dan dorongan yang disebut dengan gaya. Di taman tersebut ada 2 ayunan yang berbeda. Putu duduk di tali ayunan yang panjang, sedangkan kadek duduk di tali ayunan yang pendek. Ketika mereka bersamaan memainkan ayunan dengan simpangan yang sama dan gaya yang sama, ternyata ada perbedaan gerak ayunan antara Putu yang duduk di tali ayunan yang panjang dan kadek dengan tali ayunan yang pendek. Cobalah kalian buktikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya sudah terlihat di sana. Nanti di LKPD sama persis gambarnya dan ilustrasinya seperti ini ya. Terima kasih tadi Anak Dimas sudah membacakan fenomena yang pertama.
Ya nanti lebih lebih jelasnya silakan kalian baca di LKPD yang sudah Bapak share kemarin ya, beserta materi ajar yang sudah juga Bapak bagikan di WA Group. Nanti setelah kalian mengamati dari fenomena 1, kemudian yang kedua ada fenomena 2, ya di sana pada saat liburan Putu pergi ke danau, di pinggiran danau tersebut terdapat 2 buah ayunan. Nah, ayunan yang pertama diduduki oleh seorang gadis, dan ayunan kedua seorang ibu-ibu yang sedang mangku anaknya. Ya berarti dari kedua gambar itu kan apa ya? Beda ya kelihatannya ya, yang mendudukinya apa itu, yang duduknya berkaitan dengan apa, besaran apa ya. Silakan kalian pikirkan, itu pelajaran kelas 1 sudah ya, pikirkan ya. Setelah kalian mengamati fenomena 1 dan fenomena 2, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian membuat rumusan masalah, ya, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dari hipotesis itu baru kalian melakukan praktikum atau percobaan, ya. Langkah-langkahnya silakan ikuti yang ada di LKPD ya. Mengisi nama kelompok dulu, silakan dibaca tujuannya, diisi kelasnya, tanggalnya, silakan itu dilengkapi ya nak ya. Kemudian ini fenomena yang pertama. Kemudian ini fenomena yang kedua. Kemudian dari fenomena 1 dan 2 kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah ya. Apa saja, misalnya ayo talinya bagaimana, seperti itu ya. Itu namanya identifikasi masalah. Bapak kira ini sudah kalian pahami ya, karena di pembelajaran kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah kerja LKPD seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa, silakan nanti ditanyakan di WA Group ya, seperti itu. Kemudian rumusan masalah, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis ini penting. Inilah dasar yang kalian nanti lakukan untuk melakukan percobaan seperti itu. Nah, untuk membuktikan hipotesis seperti yang Bapak bilang tadi, maka kalian melakukan percobaan. Nah, untuk mempermudah melakukan praktikum, Bapak sudah memberikan link video tutorialnya bagaimana cara-caranya ya. Silakan itu diklik. Kemarin Bapak harapkan kalian sudah menontonnya ya, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mengingatkan saja, apakah kalian sudah membaca atau belum, alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam percobaan hari ini? Coba Bapak minta untuk Nak Bunga. Nak Bunga, ada Nak Bunga di sini? Ada Pak. Ya, coba alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam praktikum hari ini? Set praktikum getaran. Bandul 1, 1 buah penghapus. Bandul 2, 1 buah batu lebih berat dari penghapus. Besi atau kayu, 1 buah untuk melilitkan benang. Stopwatch atau HP 1 buah. Busur 1 buah. Mistar 1 buah. Benang nilon 20 cm. Benang nilon 2, 50 cm. Iya. Sudahkah kalian semuanya menyiapkan alat dan bahan itu, anak-anak? Sudah, Pak. Kalau tidak ada alat dan bahan itu, bagaimana kalian bisa melakukan praktikum ya? Itu juga nanti ada penilaiannya seperti itu. Oh, ini jadi sudah dibacakan oleh Nak Bunga ya, alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum hari ini. Seperti itu. Nah, ini tabel hasil percobaannya silakan diisi nanti ya. Setelah kalian melakukan praktikum, silakan diisi panjang tali yang 20 dan 50 ya, jumlah getarannya itu 5 kali kalian melakukan ya. 1 kali getaran kan bolak-balik ya. A, B, C, kembali ke titik kesetimbangan, kembali ke titik awal. Itu namanya 1 kali getaran ya. Seperti itu. Ya, ini
untuk apa namanya masa bandul yang berbeda ya, masa berbeda antara penghapus dan batu. Nah, seperti itu. Bapak tidak uraikan lagi karena apa namanya LKPD sudah Bapak berikan kemarin. Sekarang tugas kalian adalah melakukan praktikum, tetap sendiri-sendiri melakukan praktikum ya di rumah. Alat dan bahannya cukup sederhana, silakan melakukan. Kemudian kalian catat. Setelah kalian dapatkan datanya, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Ya, kemarin kan ada kelompok A, B, dan C. Nah, bagaimana kendala-kendala yang kalian lakukan dalam melakukan percobaan, silakan diskusikan di sana. Kalau misalnya mentok kalian tidak bisa, nanti Bapak akan bimbing di sana. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Iya. Kalau sudah jelas, untuk sementara sekarang apa namanya video gimmicknya ini kita hentikan. Kalian belajar secara asinkronus di WA grup masing-masing, melakukan percobaan, kemudian diskusi di grupnya seperti itu. Selama 60 menit, Bapak akan menunggu kalian. Kalau sudah selesai, bisa dikonfirmasi di WA grupnya ya. Misalnya dari ketiga kelompok sudah selesai, kita langsung masuk ke Gimit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja untuk apa namanya presentasi hari ini. Kira-kira sudah jelas ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Bapak akhiri ya untuk apa namanya Gimit ini. Silakan kalian melakukan praktikum sendiri-sendiri di rumah. Kemudian hasilnya diskusikan di WA grup masing-masing. Ya, Bapak akhiri ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sementara. Ya. Hai.
Baik, alat yang diperlukan yaitu benang nilon, busur, penghapus, mistar, dan gunting. Juga kayu untuk melilitkan benangnya. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama gunting. Yang kedua penghapus. Yang ketiga mistar. Yang keempat tali. Yang kedua busur. Ya, sekarang kita akan mempraktekkan ini. Ya. Lebih. Mana nih caranya? Ketiga. Gak ada yang hujan. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Selamat siang, Pak.
Ura kok belum masuk ya? Ke Google Meet? Kok baru belum? Apa ulang share lagi ya? Terlalu ya. Terlalu. Udah. Ya, yang udah. Oke, anak-anak, kita masuk lagi. Ini sudah ada beberapa yang masuk, ada 10 orang. Ada Dimas, dan ada Aka, ada Widya, Trisna, ada Chandra, ada Kadek Angga, ada Bunga Soka, Sri Adnyani, Loh Dwi, ya. Kita tunggu temannya dulu yang lain ya, biar kita samaan untuk melakukan presentasi ya, hasil dari kalian melakukan praktikum atau percobaan dari LKPD yang sudah kalian dapatkan kemarin ya. Bagi 4 orang. Halo Suci. Halo Pak. Mudah-mudahan kalian udah siang begini tidak mengantuk ya. Tetap semangat ya. Ya jangan terlalu tegang. Kalau misalnya kalian kecapean, boleh gerakkan tubuhnya ya. Seperti itu, ke kiri dan ke kanan ya, untuk menghilangkan penat. Siang hari biasanya tidak bagus ya. Tapi gimana ya, karena keadaan tadi pagi ada rapat, jadi kita tidak bisa melakukan pertemuan di pagi hari. Akhirnya Bapak meminta kalian untuk melakukannya di siang hari ya. Halo Chandra. Halo Okta. Ya, Baik, Pak. sudah ada 14 orang ini ya, sudah lagi satu. Kita langsung saja ya, berarti kalian sudah menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Sebenarnya Bapak berikan waktu alokasinya kan 60 menit ya, tetapi Bapak lihat dari cuma 15 menit. Itu artinya kalian sudah mempelajari di rumah ya, sudah mulai mengerjakan seperti itu. Itu luar biasa. Bapak apresiasi kalian adalah anak-anak yang luar biasa seperti itu ya. Baik, Bapak akan lanjutkan. Sekarang adalah sesi presentasi ya anak-anak. Kan ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok A, B, dan C. Nah, Bapak akan undi saja ya, biar adil ya. Siapa yang pertama presentasi ya. Bapak akan undi. Apa kocok-kocok ini ya. Baik. Apa namanya? Yang pertama tampil adalah kelompok C atau grup C ya. Siapa di sana koordinatornya? Kelompok C. Saya, Pak.
Dimas, ya Dimas. Ya, Pak. Ya, Dimas, tadi kan di LKPD ada fenomena 1 dan fenomena 2. Dari fenomena 1 dan fenomena 2 itu kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dari identifikasi masalah itu kalian merumuskan masalahnya. Apa saja masalahnya? Kalau rumusan masalah itu biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Ya, sesudah membuat rumusan masalah, baru kalian melanjutkan dengan membuat hipotesis. Ya, tugas untuk kelompok C, ya untuk Dimas sebagai koordinator, silakan dipresentasikan untuk apa namanya identifikasi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis dari dua fenomena itu. Ya, silakan. Baik, untuk Pak. Dimas, Bapak persilakan waktunya ya. Terima Yang kasih. lain kelompok A dan B mohon dicermati jawaban dari kelompok C ini ya. Kalau ada yang berbeda. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Dimas. Terima kasih ada kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah hasil dari kelompok C, identifikasi masalah pada fenomena kegiatan 1. Sebagai berikut. Yang pertama, panjang tali ayunan berbeda. Yang kedua, tali ayunan putu lebih panjang. Yang ketiga, tali ayunan kadek lebih pendek. Yang keempat, perbedaan gerakan ayunan. Ya. Pada fenomena kegiatan 2, masalahnya yang pertama, ukuran ayunan sama. Yang kedua, panjang tali ayunan sama. Yang ketiga, kedua ayunan berbeda masanya. Itu adalah identifikasi masalah. Ya. Sekarang lanjutkan dengan rumusan masalahnya, Nak Dimas ya. Ya. Rumusan masalah pada fenomena kegiatan 1. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Pertama, apakah panjang tali mempengaruhi banyaknya waktu ayunan? Yang kedua, apakah panjang tali mempengaruhi banyaknya ayunan? Yang ketiga, adakah perbedaan gerakan ayunan antara ayunan tali panjang dengan tali pendek? Dan fenomena kegiatan 2, rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah perbedaan massa mempengaruhi waktu ayunan? Yang kedua, apakah perbedaan massa mempengaruhi banyaknya ayunan? Itu adalah rumusan masalah. Yang sekarang, hipotesis. Ya, hipotesis. Tujuan sementaranya ya. Sebagai berikut. Pertama, ayunan yang talinya panjang memerlukan waktu yang lebih banyak. 2. Ayunan yang talinya pendek memerlukan waktu yang lebih sedikit. 3. Ayunan yang talinya panjang, gerakan ayunannya lebih sedikit. 4. Ayunan yang talinya pendek, gerakan ayunannya lebih banyak. Pada fenomena kegiatan 2 sebagai berikut. Yang pertama, ayunan dengan massa besar dan massa kecil memerlukan waktu mengayun yang sama. 2. Ayunan dengan massa besar dan massa kecil menghasilkan banyak gerakan ayunan yang sama. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, itu sampai hipotesis ya, kelompok C tadi sudah membacakan hasil diskusinya, luar biasa. Bapak minta sekarang untuk kelompok lain atau teman yang lain untuk memberikan aplaus dulu kepada Nak Dimas ya, silakan berikan aplaus dulu ya. Ya. Luar biasa ya diskusinya, hebat sekali, Bapak apresiasi luar biasa. Sekarang dari apa namanya identifikasi masalah dari kelompok C, kemudian rumusan masalah, hipotesisnya, barangkali ada yang berbeda dari kelompok A misalnya atau kelompok B.
Saya berbeda, Pak. Siapa itu siapa? Kelompok A. Kelompok A. Bacakan yang berbedanya saja ya, nah ya. Tambahannya kalau yang lainnya sama, untuk menghemat waktu, bacakan yang berbeda saja. Iya, Yang Pak. mananya berbeda? Diidentifikasi masalah pada fenomena kegiatan 1, saya ingin menambahkan, yaitu ada 2 ayunan yang berbeda. Iya, Kemudian, bagus ya. Ada 2 ayunan yang berbeda ya. Iya. Betul sekali. Kemudian, ya. Kemudian pada fenomena kegiatan 2, saya tambahkan lagi, yaitu ayunan 2 memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan ayunan 1. Oh ya. Berarti kalian sudah ingat ya konsep apa namanya besaran, ada massa di kelas 7 kemarin ya. Ada massa panjang seperti itu ya. Massa itu berkaitan dengan massa. Satuannya massa apa? Nah, Triana. Satuan massa M. Massa akan Satuan massa M simbolnya. Kalau satuannya apa? Ada Simbolnya M. sentimeter. Massa apa? Massa kilogram. Mantap. Ya luar biasa, berarti tidak lupa ya. Baik, apa lagi yang bisa ditambahkan? Itu baru diidentifikasi masalah. Ada lagi? Di hipotesis pada fenomena kegiatan 2. Ya. Hipotesis fenomena kegiatan 2 yaitu A. Ayunan dengan massa besar memerlukan waktu yang lebih besar. B. Ayunan dengan massa lebih kecil memerlukan waktu yang lebih sedikit. C. Ayunan dengan massa lebih besar dan massa kecil menghasilkan banyak gerakan ayunan yang berbeda. Baik, berarti ada jawaban yang berbeda ini ya antara hipotesis kelompok C dan kelompok A. Baik, nanti untuk memperjelas yang mana benar, hipotesis itu kan dugaan namanya ya, menduga-duga kita. Belum tentu benar, belum tentu salah juga seperti itu ya. Nanti kita buktikan pada saat di pengambilan datanya seperti apa. Nah, itu kelompok A. Bagaimana dengan kelompok B? Siapa kelompok B koordinatornya? Saya, Pak. Ya, Suci ya. Silakan Suci. Data hasil diskusi kelompok B sama dengan hasil diskusi kelompok C, Pak. Oh ya, sama ya. Nanti ada yang sama ini, hanya kelompok A saja yang berbeda. Baik, jika demikian, untuk melihat kebenaran hipotesis yang telah kalian buat, sekarang Bapak minta untuk kelompok B, ya kelompok B berarti Suci ya, tadi ya koordinatornya, mempresentasikan hasil percobaan kegiatan 1 yang ada tabel-tabelnya itu, ya. Silakan untuk kelompok B. Pak, saya mau bertanya apakah boleh saya menayangkan datanya, Pak? Menayangkan data, mau presentasi ya? Ya, Pak. Oi, itu yang Bapak harapkan ya dari kalian. Kalian harus yang namanya apa namanya berbasis ICT sekarang. Ya, silakan. Coba yang lain perhatikan kelompok A dan C. Perhatikan ya presentasi dari Nak Suci menggunakan apa nih, PowerPoint apa biasa Word? PowerPoint ya? Tayangan ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan dipresentasikan. Ada kata presentasi sekarang, ya itu caranya ya. Kemudian kalian buka di apa namanya di data kalian buka, sudah terbuka datanya, Suci? Sudah, Pak. Sudah Sebentar. terbuka.
jaringan. Sudah. Sudah. PPT-nya dibuka. Baru kemudian di menu paling bawah ada presentasikan sekarang, itu diklik ya. Sudah Pak, ini lagi macet gininya. Ada kendalanya, sudah terbuka? PPT-nya udah dibuka? Sudah Pak. Ini Sudah. masuk. Kalau sudah, sekarang kembali ke menu. Menu di Google Meet-nya, ada kata presentasikan sekarang, itu sudah ketemu? Macet. Oh iya, bagus sekali. Oh, udah. Sekarang buka gininya, tampilan. Luar biasa. Bapak saja masih meraba-raba ini. Luar biasa. Silakan dipresentasikan, Asuci. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil percobaan dari kegiatan 1. Kelompok B yaitu anggotanya saya sendiri, Gusti Suci Sapitri, Kade Angga Wijaya, Silvani Prasintia, Komang Okta Rosarini, dan Ketut Olivia. Seperti yang dapat kita lihat di layar, berikut merupakan tabel hasil percobaan. Yang pertama yaitu dengan panjang tali 20 cm. Di sini kami melakukan 5 kali percobaan dengan jumlah getaran yang sama, yaitu 10. Namun berbeda pada waktu getaran, periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran, dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second. Untuk waktu getaran yang pertama, yaitu 8,51 second. Dengan periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran yaitu 0,851 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 1175. Untuk waktu getaran yang kedua yaitu 8,83 dengan periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran yaitu 0,883. Dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 1133. Untuk yang ketiga, waktu getarannya 8,62 second. Dengan periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran 0,862 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 1160. Untuk yang keempat, waktu getaran yaitu 8,66 second. Nah, Suci. Dengan periode, ya Pak? Untuk periode itu 0,851 gitu ya. Kemudian frekuensinya itu 1,175 itu kalau mungkin pakai kalkulator kelihatannya titik di sana ya. 1,175 ya. Ya Pak. Ya, silakan lanjutkan. Baik, untuk yang waktu getaran keempat yaitu 8,66 second. Dengan periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran yaitu 0,866. Dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 1,155. Untuk yang terakhir, waktu getaran yang didapat yaitu 8,59. Dengan periode jumlah waktu dalam 1 kali getaran 0,859. Dengan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 1,164. Nah, untuk panjang kali yang 50 cm, kami juga melakukan sebentar, Nah Suci. Ya, Pak. Untuk kelompok lain, mohon Bapak minta tolong dicermati data hasil presentasi dari Nasuci ya, dibandingkan dengan data yang kalian peroleh. Apakah
ada perbedaan atau tidak seperti itu ya. Silakan lanjutkan Nak Suci. Baik, untuk hasil percobaan dengan panjang tali 50 cm, kami juga melakukan 5 kali percobaan dengan jumlah getaran yang sama yaitu 10. Waktu getaran untuk yang pertama yaitu 14,53 dengan periode jumlah waktu dalam satu kali getaran yaitu 1,453 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 0,688. Untuk yang kedua, waktu getarannya yaitu 14,38 dengan periode jumlah waktu dalam satu kali getaran yaitu 1,438 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 0,695. Untuk yang ketiga, waktu getarannya yaitu 14,43 dengan periode jumlah waktu dalam satu kali getaran 1,443 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 0,693. Untuk yang keempat, waktu getarannya 14,28 dengan periode jumlah waktu dalam satu kali getaran yaitu 1,428 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second yaitu 0,700. Untuk yang terakhir yaitu waktu getaran yang didapat adalah 14,81 second dengan periode jumlah waktu dalam satu kali getaran yaitu 1,481 dan frekuensi banyaknya getaran dalam 1 second adalah 0,675. Baik, demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Sudah selesai, Bapak. Silakan kasih aplaus dulu kepada kelompok B ya, kelompok B. Silakan ya. Luar biasa. Sudah bisa membuat PPT, kemudian mempresentasikannya, ya, itu sungguh luar biasa. Itu ada nilai plusnya ya buat kelompok B nantinya ya. Kemudian Bapak lanjutkan, sekarang akan ada 2 kegiatan itu, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, tadi Bapak minta sekarang kelompok C ya, kelompok C. Benar kelompok C ya. Sekarang Bapak minta kelompok Ya, C untuk mempresentasikan hasil percobaan yang kedua. Benar, Tetapi tidak dibacakan seperti kelompok B tadi. Untuk menghemat waktu ya, ditampilkan saja. Poinnya saja kalian bacakan bahwa ini hasil pekerjaan kalian, kemudian nama kelompoknya siapa, biar teman-teman kalian yang mengamati seperti itu ya. Silakan siapa kelompok C yang mengkoordinir ini, mau presentasi? Dimas ya? Halo? Silakan kelompok C. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan dipresentasikan, ada di pojok kanan atas ada tombol presentasi. Sudah, Pak. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dibacakan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah hasil percobaan kegiatan 2 dari kelompok C. Dengan nama anggota, yang pertama saya sendiri, Dimas, nomor absen 15. Kedua, Putu Deaka, nomor absen 16. Ketiga, Putu Sri Widyaswari, nomor absen 18. Dan yang terakhir, nomor absen 20. Ya, tidak usah dibacakan dan Dimas ya, Nak Dimas ya. Silakan yang kelompok apa berarti kelompok C Dimas ya. Berarti kelompok A dan B silakan mencermati. Ya, ini merupakan percobaan fenomena yang kedua berarti Nak Dimas ya. Di mana
apa panjang talinya sama 50 cm, yang berbeda masanya. Yang satu bandul satu penghapus ya. Kemudian bandul dua apa yang dipakai? Batu. Iya, batu. Datanya seperti itu. Ya. Datanya seperti ini. Iya, silakan kelompok lain mencermati dulu, mencatat, mungkin ada yang berbeda jawabannya seperti itu. Kalau sama, ya enggak usah. Ya. Bapak berikan waktu 2 menit saja ya untuk mencermati. Kira-kira sama atau tidak data yang diperoleh. Silakan dicermati teman-teman. Ya, silakan dicukupkan Nak Dimas. Teman-teman yang lain barangkali sudah mencatat yang mana yang berbeda ya. Ya, bagus sekali, ini luar biasa. Sudah bisa menyisipkan gambar pada PPT-nya. Bapak minta kepada anak-anak yang lain untuk memberikan aplaus sekali lagi ya kepada Dimas. Silakan berikan aplaus. Semangat ya, semangat. Ya, kita semangat. Sudah. Ya, luar biasa sekali. Ya, kelompok B dan C tadi sudah mempresentasikan datanya ya. Setelah kalian cermati, apakah ada perbedaan data antara kelompok A, B, dan C? Silakan dicermati. Tadi kan sudah mencermati ya. Apakah ada perbedaan data antara kelompok A, B, dan C? Ya, Maaf Pak, kelompok A berbeda angka. Maaf Pak, kelompok A berbeda angka hasil dengan kelompok C. Ya, bagus kan. Berbeda ya? Berbeda. Lalu bagaimana? Ya. Bagaimana dengan kelompok B-nya? Bagaimana dengan kelompok B? Tadi siapa koordinatornya? Suci ya? Bagaimana Suci? Untuk kelompok B juga berbeda Pak dengan hasil yang didapatkan. Nah, Bapak coba sedikit memfokuskan ya. Yang berbeda apanya? Jumlah angkanya itu ya? Iya Pak, angka yang didapatkan. Iya Pak. Angka yang didapatkan yang berbeda ya. Tentu saja berbeda karena itu pengukuran yang kalian lakukan itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Itu termasuk ketelitiannya. Barangkali pada saat kalian mengukur panjangnya tali yang 20 cm sama 50 cm mungkin barangkali berbeda. Kemudian massa yang digunakan juga berbeda seperti itu ya. Kemudian ada pengaruh angin barangkali pada saat mengukur itu ya, banyaknya getaran pasti berbeda. Tapi cara persamaan, kalian bisa lihat persamaannya yaitu dilihat dari rata-rata data yang didapat, apakah ada kemiripan gitu dulu, apakah ada kemiripan data, misalnya jumlah getarannya sama gitu, ada sama enggak? Pak. Ada Pak. Sama ya? Ada Pak. Ada sama Pak. Iya, berarti enggak masalah itu ya. Nah ya, masalah data. Kemudian sekarang di bawah tabel kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu berdasarkan tabel yang kalian tadi buat ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah tabel jika pertanyaan di tabel itu sudah terisi. Ya, sekarang Bapak minta kepada tadi kelompok B sudah. Kelompok A, siapa tadi? Oh, Triana ya, Nak Triana. Silakan kelompok A untuk membacakan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD pada bagian di bawah tabel itu. Silakan Nak Triana.
Baik, saya akan presentasikan Oh, bagus sekali presentasi ya. Ya, silakan boleh. Ya. tabel yang telah saya isi sesuai dengan jawaban yang telah didapat oleh kelompok saya. Dari hasil percobaan tabel 01, apakah getaran T dengan panjang tali 20 cm dan panjang tali 50 cm apakah sama atau tidak? Jawaban yang saya dapat adalah tidak sama. Sebentar, Kedua, Mbak Triana. Itu slide-nya belum kelihatan. Ya, silakan. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, tabel 01 kolom keempat, bagaimana cara mendapatkan nilainya? Waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Nilai tersebut disebut periode getaran. Periode getaran atau T adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan suatu getaran atau putaran penuh. Selanjutnya, tabel 01 kolom kelima, bagaimana cara mendapatkan nilainya? Nilainya didapatkan dengan getaran dibagi dengan waktu. Frekuensi getaran atau F adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Dari hasil percobaan tabel 01, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode getaran? Jawabannya, semakin pendek tali, maka periode getaran semakin kecil. Semakin panjang tali, maka periode getaran semakin besar. Dari hasil percobaan tabel 01, bagaimana hubungan antara panjang tali dengan frekuensi getaran? Semakin pendek tali, maka frekuensi getaran bandul semakin besar. Semakin panjang tali, maka frekuensi getaran bandul semakin kecil. G. Lengkapi tabel 02, apakah waktu getaran sama panjang dengan tali? Maaf, salah. Lengkapi tabel 02, apakah waktu getaran T dengan panjang tali 50 cm apakah sama atau tidak? Jawabannya adalah rata-rata sama. Kemudian H, bagaimana hubungan massa bandul 1 dan bandul 2 dengan periode getaran sesuai dengan percobaan yang dilakukan? Massa bandul 1 dan bandul 2 dengan periode getaran bandul tidak berpengaruh. I, bagaimana hubungan massa bandul 1 dan bandul 2 dengan frekuensi getaran sesuai dengan percobaan yang dilakukan? Jawaban yang saya dapat, massa bandul 1 dan bandul 2 dengan frekuensi getaran bandul tidak berpengaruh. Sudah ya? Baik, luar biasa ya. Bapak kagum sama kalian ya. Bapak gini nih, percaya kalian bukan sekarang kalian mengerjakan ini. Pasti kemarin ketika Bapak sudah memberikan LKPD dan materi ajar, kalian mencoba di rumah untuk mengerjakannya, sehingga dari apa yang kalian paparkan tadi luar biasa. Jawabannya luar biasa, Bapak lihat ya. Nah, bagaimana dengan kelompok, tadi kan kelompok apa? Kelompok A ya. Bagaimana dengan kelompok B dan C? Apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama ya. Mungkin kata-katanya saja yang berbeda ya, tetapi konsepnya sama ya. Saya kira apa namanya yang kalian buat berarti kalian sudah pelajari dengan baik ya, seperti itu. Baik, Bapak akan lanjutkan ya. Tarik nafas dulu. Enggak, barangkali capek kalian tarik nafas. Ya. Ya. Baik, kita sudah melakukan percobaan tadi ya, sampai mengisi tabel pengamatan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah tabel. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak sebelum Bapak lanjutkan? Tidak ada ya? Ada? Ada antara dua kemungkinan, kalau tidak ngerti atau belum mengerti. Tidak, Pak. Ya, tidak ada ya. Baik, Bapak percaya sama kalian.
Terakhir, data yang harus kalian isi adalah menyimpulkan atau membuat simpulan. Simpulan dari percobaan yang kalian lakukan tadi. Ya, tadi siapa yang tadi ya, kelompok berapa tadi? Ngelek. Ngelek kok, ngelek. Bapak yang like. Ya maaf ya anak-anak, karena ada gangguan sinyal ya. Internet di Bapak barangkali down ini. Siang hari kok langsung tidak terkoneksi seperti itu. Baik Bapak lanjutkan. Sekarang saatnya untuk menyimpulkan percobaan. Siapa yang mau? Ya silakan Nak Triana, angkat tangan ya. Nak Triana untuk menyimpulkan kegiatan praktikum hari ini. Kesimpulan yang saya dapat yaitu 1. Panjang tali berpengaruh terhadap periode getaran bandul. Kedua, panjang tali berpengaruh terhadap frekuensi getaran gandul. 3. Massa benda tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi getaran bandul. Iya, luar biasa. Nah, tadi kan kelompok apa ya? Kelompok A ya. Coba kelompok yang lain. Saya, Pak. Ada simpulan yang berbeda. Ya, Pak. siapa yang ya, silakan. Kelompok C ya, kelompok C. Dimas, silakan. Tambahkan saja, jangan yang sama, yang berbeda ya. Jawaban yang berbeda. Ya, kalau sama enggak usah disebutkan lagi. Ya. Periode adalah waktu yang Ya, suaranya tidak jelas ya Bapak dengar, ada suara berisik ya Bapak dengar. Nah, kenapa audionya kenapa Nak Dimas? Ada masalah? Ntar dulu, Pak. Oh iya, baru sudah hilang. Sudah. Ya silakan. Sudah. Coba diulang, bisa diulang ya? Bapak tidak dengar tadi. Kesimpulan yang berbeda sebagai berikut. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau putaran penuh. Yang beda yang lainnya, frekuensi getaran atau F adalah banyaknya getaran waktu. Iya, itu ya. Itu tambahannya. Berarti yang ditambahkan oleh Nak Dimas adalah mengenai pengertian dari periode dan frekuensi. Ya, bagus. Boleh. Karena di tabel tadi kan ditanyakan periode dan frekuensi ya. Untuk kelompok B bagaimana? Ada tambahan? Tidak, Pak. Kesimpulan dari kelompok B sama dengan kelompok A. Sama ya, bagus. Ya. Kalau sudah sama, berarti nanti apa yang disampaikan oleh kelompok A, B, dan C itu dicatat. Nanti laporannya diperbaiki lagi, seperti itu. Baru dikumpulkan. Ya, Bapak minta nanti laporannya itu dikumpulkan jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Silakan dipoto saja ya. Dipoto saja bagaimana jawabannya, diperbaiki dulu ya, yang mana distipu enggak apa-apa ya. Kalau rapi kalian buat, ada tambahan nilainya lagi ya, seperti itu ya. Baik, tidak terasa kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini.
Dari ketiga kelompok ya, Bapak apresiasi semuanya melakukan kegiatan secara disiplin dan tanggung jawab. Ya, Bapak lihat dengan semangat yang luar biasa, dan kalian sudah membaca sebelumnya materi-materi yang sudah Bapak bagikan. Ya, seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Mengingat kembali, mereview ya. Bapak ingin merefleksikan sekarang. Merefleksikan artinya apa namanya, pembelajaran yang kita lakukan ini apa saja, seperti itu ya. Kita lihat dari tujuan, dari tadi Pak sudah menyampaikan tujuannya ya, tujuannya. Nah, sekarang refleksikan apa saja yang kalian pelajari mengenai topik getaran, gelombang, dan bunyi. Subtopiknya adalah getaran. Bapak minta sekarang satu-satu ya. Bapak minta, tadi kan perwakilan saja semuanya ya, perwakilan kelompok. Bapak minta pendapatnya Ngurah. Ngurah, ada di sini Ngurah? Silakan untuk refleksinya, apa kira-kira Ngurah? Penutup ya, penutup refleksi. Ini kita sudah hampir mengakhiri sekarang. Silakan kalian refleksikan apa yang kalian pelajari hari ini. Kira-kira bagaimana? Apa yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Ngurah ada? Mungkin belum siap, masih ragu ini ya. Coba Bapak minta kepada Sri Widya. Ada Sri Widya, masih ada di sini? Siap masih, Pak. Iya, silakan Sri Widya. Apa pembelajaran yang hari ini yang kita pelajari? Baik, frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Ya, frekuensi adalah banyaknya getaran. Simbolnya F. Ingat ya, simbolnya F ya. Banyaknya getaran tiap satuan waktu. Bagus sekali ya untuk Sri Widya. Kemudian Bapak minta Nak Chandra. Masih ada di sini Nak Chandra? Masih, Pak. Ya, silakan apa yang bisa disampaikan untuk refleksi hari ini? Frekuensi disimbolkan dengan F. Iya, tadi Bapak sudah nyampaikan ya, disimbolkan dengan F. Ingat ya, F kecil, bukan F besar. Kalau F besar itu namanya gaya, namanya nanti ya, berbeda jadinya. Kemudian Bapak minta lagi, sudah ada dua ini, Okta Rosa. Silakan Okta. Kenapa Okta? Baik, Pak. Ya. Persamaan frekuensi F sama dengan N per T, atau bisa juga disebut dengan N dibagi T. Bagus sekali ya. Persamaan itu rumusnya berarti ya. Ketika kalian apa namanya mengisi tabel itu kan menggunakan rumus itu ya, mencari frekuensinya. Yaitu banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Ya, selanjutnya Bapak minta kepada Olivia. Silakan Olivia. Baik, Pak. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan setiap kali getaran. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan setiap kali getaran. Bagus sekali. Wih, berarti nyerap ini. Ya, serius ya, walaupun siang udah nyerap. Selanjutnya Bunga. Mana Bunga? Bapak ingat sama Bunga ini kemarin, dapat bercanda sama Bunga. Silakan Bunga. Ada Bunga di sini? Baik, Pak. Periode disimbolkan dengan T besar. Iya, tadi kan sudah pengertiannya. Sekarang simbolnya. Bunga, enggak ngantuk ini ya? Enggak ngantuk enggak? Enggak, Pak. Semangat ya, semangat. Ya. Baik, Bapak minta sekarang, tadi Bunga adalah periode disimbolkan dengan T besar ya, ingat ya T besar, jangan T kecil. Kalau T kecil itu waktu. Ya, kalau T besar periode. Selanjutnya Bapak minta Ludwi. Mana Ludwi? Ada. Persamaan rumus T sama dengan T per N. T besar sama dengan T kecil dibagi N ya. Waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Bagus, sudah. Bapaknya ingin nyeram tak kalian seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Sri Adnyani.
Ayo, Srianya nih. Iya, Pak. Nih, silakan. Frekuensi dan periode dipengaruhi oleh panjang atau pendeknya tali. Iya, bagus sekali. Tadi diambil berarti ini di kesimpulan itu ya. Kesimpulan praktikum tadi kan ada begitu ya. Bahwa frekuensi dan periode itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya tali. Ya. Kemudian terakhir, Bapak minta Angga terakhir penutupnya nih Angga. Angga ada di sini Angga? Ada, Pak. Ya silakan Angga. Massa benda tidak mempengaruhi frekuensi dan periode. Ya, massa tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Ya, nak ya. Nah, tadi Bapak sudah mengaitkan massa satuannya adalah kilogram. Seperti itu. Baik, berarti Bapak sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, kalian sudah memberikan, berarti pembelajaran hari ini sudah Bapak kira sudah lumayan ya. Artinya kalian sudah menyerap apa yang Bapak sampaikan, apa yang kalian lakukan, seperti itu luar biasa. Bapak apresiasi ya. Untuk selanjutnya, apakah kalian sudah menyerap ya? Bapak juga akan mengevaluasi ya, memberikan apa namanya soal latihan ya. Soal latihan Bapak akan kirim sebentar di link WA group. Bapak berikan waktu karena cuma 2 soal ini ya, 2 soal. Soalnya objektif, ya hati-hati, soalnya objektif tapi butuh analisis dari kalian. Artinya kalian cermati dengan baik ya. Soalnya cuma 2 buah, ya kalau kalian benar semua berarti dapat 10. Kalau salah satu dapat 5. Kan enggak ada apa namanya diketahui, ditanyakan enggak ada ini karena memilih A, B. Berarti kalau benar 1 dapat 5, benar semua dapat 10. Ya. Baik. Sebentar akan Bapak kirimkan linknya ya. Baik, hari ini Bapak akan tutup pembelajaran hari ini. Pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Untuk kegiatan penutup, tadi di awal kita sudah berdoa, di akhir juga harus diakhiri dengan doa. Nah, untuk doa Bapak minta bantuannya sekali lagi kepada Naaka ketua kelas, silakan bantu menutup dengan doa pembelajaran hari ini. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Sudah. Baik, maka akhiri dengan terakhir dengan Paramesanti ya. Om Santi. Selamat sore ya, sampai berjumpa lagi di pelajaran selanjutnya ya. Silakan kalau kalian mau live silakan keluar dari Google Meet-nya ya. Silakan keluar.